Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Pelajaran kita pada hari ini Ibu akan menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kalian masuk dalam pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa kamu sarapan dulu, mandi, sehingga kamu lebih konsentrasi untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan selalu ingat jaga kesehatan, cuci tangan selalu ya nak, supaya tetap fit dan kita tetap sehat. Nah, selamat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Bahasa Indonesia, tema 3, subtema 2. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan pelajaran tentang wawancara. Ya, wawancara bisa melalui tulisan, bisa juga melalui percakapan yang ada yang kamu bisa lihat di gambar yang Ibu berikan. Ya, ada dua metode atau model wawancara. Nah, selanjutnya setelah kita melihat pelajaran kemarin, kita masuk dalam materi bahasa Indonesia tentang sikap. Ketika akan melakukan wawancara, kita pasti sudah mempunyai daftar pertanyaan. Pertanyaan apa yang akan kamu sampaikan kepada narasumber. Selain daftar pertanyaan, kita juga harus mempunyai sikap dan keterampilan. Sikap apa yang harus kita miliki adalah satu, sikap santun. Ya, penampilan juga itu mempengaruhi sikap kita. Ya, pakaian kita itu juga mempengaruhi sikap kita dalam mewawancarai. Kedua, tidak memotong pembicaraan. Di saat narasumber berbicara, kita sebaiknya mendengar terlebih dahulu. Ya, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Ketiga, pandangan mata harus ke arah informan. Maksudnya tatap muka, kita melihat wajah orang yang kita wawancara. Ya, tidak memandang kemana-mana, tapi kita fokus kepada orang yang kita wawancara. Kedua, keterampilan. Ya, bertanya apa yang belum dimengerti. Kita harus terampil dan kita harus efektif ya, harus bertanya apa yang belum dimengerti sehingga benar-benar hasil wawancara kita itu baik adanya. Kedua, mencatat jawaban-jawaban yang penting supaya kita tidak lupa, kita bisa mencatatnya. Dan selanjutnya, nah di sini kita melihat dari langkah-langkah tadi ya, satu mereka saling melihat gitu ya. Yang diwawancara baik yang mewawancara saling bertatapan, saling berhadapan gitu ya, dan mencatat semua hasil wawancara. Oke. Setelah kita melakukan wawancara, kita membuat laporan hasil wawancara. Apa saja langkah-langkah menulis laporan hasil wawancara? Di sini yang pertama adalah latar belakang. Ya, latar belakang itu menuliskan alasan melakukan wawancara. Apa alasan kita sehingga kita melakukan wawancara? Kedua, maksud dan tujuan. Ya, menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara, ya, supaya menggali informasi dari narasumber. Ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara, apa yang harus kita wawancara. Ya, topiknya harus jelas supaya tidak kita saat wawancara kita tidak topik kita ini fokus apa yang harus kita tanyakan kepada narasumber. Keempat, waktu dan tempat kegiatan. Kita menuliskan waktu ya dan tempat kegiatan. Contohnya tempatnya di satu daerah dan waktunya di sore hari atau malam hari. Kelima, laporan hasil wawancara. Ya, menuliskan narasumber. Ya, narasumber itu siapa dan pewawancara dan hasil wawancara itu kita laporkan. Oke. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu
tentang tema kita pada hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran tema 3, subtema 3. Bye.